Oke, sudah saya record. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kayak Sinta ya. Kita akan masuk ke pola kalimat yang selanjutnya yaitu bab 33 yang mana di situ tentang to iimas ya. Tapi bukan dibaca to iimas ya. Dibacanya to iimas. To iimas. Ya, jadi bukan ii tapi to iimas. Ya, itu artinya berkata bahwa atau namanya. Jadi pola kalimat ini menceritakan seseorang ketika mengungkapkan sesuatu. Jadi kita di sini pola kalimat ngegibahin orang. Contohnya gini, Kak Sinta misalkan amit-amit ngomongin Kak Pina misalkan. Sensei, kemarin Kak Pina katanya sih dia bilang, nah, jadi kita belajar pola kalimat tentang itu ya, tentang membicarakan orang lain yang berbicara sesuatu gitu ya maksudnya. Hai, itu pola kalimatnya yaitu titik-titik ditambah to iimas ya. Jadi to di situ sebagai partikel dan iimas itu tanda kata kerja yang artinya bilang atau berkata. Ya, di situ to iimas ya. Jadi artinya berkata bahwa atau namanya disebut. Jadi to iimas ini bisa disebut juga. Jadi misalkan kalau konteksnya kayak gini. Kak Sinta ketemu orang yang baru, terus dia SKSD misalkan, SKSD. Nah, dia tuh ternyata temennya Kak Pina. Nah, terus Kak Sinta ini nanyain ke Kak Pina, itu siapa sih SKSD gitu kan? Nah, Kak Pinanya yang ngejelasin si dianya. Nah, dia itu dipanggilnya si Sari misalkan. Atau kalau nyeritain benda itu tuh disebutnya anu gitu ya. Jadi maksudnya ini bisa menceritakan orang, bisa juga menceritakan benda. Ya, bendanya apapun itu. Contohnya Borobudur itu tuh ada di kota yang disebut Yogyakarta loh, gitu ya. Jadi contohnya kayak gitu, yang disebut untuk benda, tapi kalau orang itu berkata, bilang gitu ya. Contoh yang pertama Kak Sinta bisa dibaca. Betul ya. Tomodachi ga iku to iimashita. Ya, tomodachi ga iku to iimashita. Jadi so desu ne, kita artikan satu-satu. Tomodachi artinya apa? Betul, tomodachi itu teman. Ya, partikel ga di sini untuk menjelaskan si temannya. Jadi kayak tomodachi itu kalau dalam bahasa Inggris friend ya, friend is. Nah, ga di situ sebagai is ya untuk menjelaskan. Tomodachi ga iku. Nah, iku itu kata kerja perubahan bentuk kamus dari ikimas. Ikimas apa? Betul, ikimas itu pergi ya. Jadi di sini maksudnya tomodachi ga iku to iimashita. Jadi maksudnya kayak gini. Teman ya atau temannya bilang bahwa dia akan pergi. Gitu ya. Jadi iku di situ akan pergi ya karena dia belum terjadi, dan iimashita-nya dia bilangnya sudah terjadi ya. Jadi perginya belum terjadi, terus dia mengucapkan akan perginya lampau, sudah terjadi gitu ya. Jadi tomodachi ga iku to iimashita. Jadi teman bilang bahwa atau teman berkata bahwa dia akan pergi. So, artinya ya. Oke, setelah itu pola kalimat yang kedua contohnya silakan dibaca lagi. Oke. Nanto iimashita ka, betul ya. Hai, so desu ne. Jadi kare wa nanto iimashita ka ini digunakan untuk ketika kita kepo ya. Jadi misalkan kayak gini, Kak Sinta tuh ngerasa banyak orang yang ngomongin Kak Sinta. Ya, misalkan orang-orangnya Kak Sinta tahu. Terus Kak Sinta langsung nanyain. Ya, misalkan kare wa nanto iimashita ka. Kare itu dia laki-laki. Nanto iimashita ka. Nanto itu berkata apa ya. Nanto iimashita ka berkata apa. Jadi maksudnya dia laki-laki tuh sudah ngomong apa sih ya. Jadi ngomongin apa sih. Jadi kita kepo ya.
karena kita ngerasa kalau kita nih diomongin orang, misalkan kayak gitu konteksnya. Hai, selanjutnya nomor 3 silakan. Nah, ya betul ya. Jadi di sini kalau dua yang tadi itu menceritakan tentang orang ya. Jadi yang mana kalau si dia nih ngomong katanya pengen ikut pergi misalkan, terus yang satunya lagi dia ngomong apa sih itu ya, itu ngomongin orang. Kalau yang sekarang kita ngomongin benda ya, yang mana di sini kono hanawa sakura to iimasu. Kono itu ini, hana itu bunga ya. Jadi bunga ini kono hanawa sakura to iimasu ya. Jadi maksudnya di sini kalau kita artikan bunga ini disebut dengan sakura. Betul ya. Contoh yang terakhir Kak Sinta silakan. Ini juga bisa dipakai untuk perkenalan diri ya. Jadi watashi no namae wa Tono to iimasu. Itu untuk si Tono ya. Jadi untuk Kak Sinta juga bisa pakai watashi no namae wa Shinta to iimasu, atau disebutkan full name-nya watashi no namae wa Yashinta to iimasu. Maksudnya apa di sini? Watashi no namae, nama saya, wa adalah Tono to iimasu. Tono ya. Jadi nama saya itu Tono, atau nama saya sering dipanggil Tono. Seperti itu ya. Jadi pola kalimat ini to iimas dipakai untuk menceritakan benda dan menceritakan orang dengan rumusnya titik-titik dengan partikel to dan kata iimas. Oke, saya akan tuliskan di sini. So desu ne. To iimas ya, di sini tuh titik-titik to iimas yang artinya berkata atau disebut. Nah, titik-titik ini biasanya diisi dengan kata kerja bentuk kamus. Maksudnya bentuk kamus itu apa? Contoh ikimas dalam kamusnya itu bukan ikimas tapi iku. Ya, jadi original words-nya itu iku ya. Jadi belum ada perubahannya itu iku. Nah, ini pun bisa yang lain. Contohnya misalkan menunggu. Menunggu itu machimas, tapi di dalam kamus bukan machimas ya. Di dalam kamus itu matsu. Jadi kalau misalkan kita bilang dia menunggu kamu misalkan, berarti bahasa Jepangnya itu dia laki-laki ya. Kare wa anata o matsu to iimasu. Maksudnya seperti itu ya. Jadi dia nih bilang katanya udah nungguin kamu loh, gitu ya artinya kurang lebih. Hai, jadi ini contohnya saya tuliskan di sini. Misalkan Kak Pina ngajakin nonton bioskop ke Kak Sinta kemarin misalkan ya. Terus Kak Sinta nyeritain ke saya, Sensei kemarin Kak Pina ngajakin saya nonton bioskop loh. Nah, gimana bahasa Jepangnya? Pakai pola kalimat ini ya. Berarti Pina-san wa ya. Pina-san wa eiga ya. Bioskop eiga itu artinya film, tapi kalau eiga o mimas itu artinya menonton film atau ke bioskop ya. Berarti eiga o mini ini dari pola kalimat. Mini itu mimas dan ni itu untuk ya, tapi kita belum pelajari, gak apa-apa, ini sebagai contoh. Mini iku to iimasu ya, artinya hai. Oke. Hai, doso. Hai, oke, kita lanjutkan sebentar, saya tulis dulu artinya.
Oke, saya kirimkan so desu ne, ちょっと待ってください